Sebuah penemuan situs kapal di Bukit Kepayang, dampak ledakan Gunung Krakatau telah berhasil ditemukan oleh tim Krakatau Exploration Team. Penemuan ini berasal dari riset yang dilakukan Hadi Subroto untuk mencari wilayah yang terpapar paling parah akibat ledakan Gunung Krakatau. Pencarian itu menemukan Bukit Kepayang sebagai tempat yang diduga paling parah mengalami terjangan Krakatau. Di Bukit Kepayang, Hadi Subroto menemukan dugaan adanya jejak kapal tertimbun longsor. Dan setelah jejak itu diteliti, dia mengambil hipotesa bahwa kapal tersebut terangkat oleh piroklitik Krakatau ke melewati puncak Krakatau dan tertimbun di lereng Bukit Kepayang. Selanjutnya, bayangan tersebut dianalisa dan dihitung kedalamannya dan diperkirakan posisi beserta lapisan-lapisan penimbun yang berada di atas badan kapal. Dan dikuatkan pula dengan proses uji ilmiah, yaitu dengan proses simulasi dengan menggunakan miniatur yang hasilnya juga menemukan jejak yang mirip dengan foto satelit, dan juga dilakukan dengan pengujian geolistrik untuk mendapatkan anomali. Dan anomali yang dihasilkan adalah adanya anomali berbentuk badan kapal di bawah titik yang dilakukan pengujian. Maka selanjutnya masuk ke tahap eksplorasi. Dalam tahap eksplorasi ini, tahap awal adalah melakukan proses geolistrik. Proses geolistrik ialah mengaliri permukaan bidang tanah dengan arus listrik searah, di mana dalam hal ini posisi yang diduga terdapat kapal di atasnya dilakukan pengujian geolistrik. Ditancapkan elektroda sepanjang 6 meter dengan bentangan selebar 180 meter. Hasil dari aliran listrik searah ditangkap oleh komputer, dan komputer akan mengeluarkan gambar visualisasi dari distribusi resistivitas listrik yang ada di bawah permukaan. Dan hasil dari tangkapan tersebut menunjukkan bahwa terdapat anomali menyerupai badan kapal. Dengan hasil anomali tersebut, maka tahap dilanjutkan menuju tahap kedua, yaitu penggalian sumur manual untuk membuktikan kebenaran adanya kapal. Penggalian sumur manual ini dilakukan tepat di atas badan kapal, yang tujuannya adalah menggali secara vertikal sehingga pada akhirnya lubang sumur yang digali mampu mencapai dinding bagian atas badan kapal. Penggalian ini dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan batu, yaitu dengan pahat dan palu, dan menggunakan tambang untuk pekerja-pekerja penggali. Setelah 34 meter menghasilkan suara gema yang diduga badan kapal, sehingga tahap dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penggalian dengan menggunakan ekskavator, yang tujuannya adalah untuk dapat melihat badan kapal secara utuh setelah timbunan digeruduk dengan ekskavator. Penggalian ini dilakukan dengan bantuan ekskavator milik Pemda Lampung Selatan, di mana kita menggali 20 meter bukaan samping dan 48 meter bukaan ke belakang. Hasil dari penggalian ekskavator ini mampu mengeduk permukaan timbunan dari badan kapal sedalam 20 meter. Namun penggalian ketika sudah mencapai 20 meter terhenti karena kehabisan biaya, sehingga penggalian dengan ekskavator ini terpaksa dihentikan untuk sementara. Dari penggalian ekskavator ini terlihat bahwa lapisan-lapisan yang terlihat setelah permukaan dikupas dengan ekskavator, maka lapisan-lapisan yang terlihat adalah hampir sama dengan perkiraan dari peneliti ketika melakukan hipotesa perkiraan lapisan-lapisan penimbun kapal sebelumnya. Namun proses eksplorasi tetap dilanjutkan dengan tahap berikutnya, tahap 4, yaitu tahap pengeboran. Tahap pengeboran ini adalah melanjutkan hasil kedukan ekskavator
dengan menggunakan mesin bor, yang tujuannya adalah agar mata bor mampu menerobos ke dalam timbunan dan akhirnya mampu mencapai dinding kapal. Dan apabila telah mencapai dinding kapal, mata bor diusahakan mampu melubangi dinding kapal, sehingga apabila mata bor berhasil melubangi dinding kapal, maka lubang yang terbentuk bisa dimasukkan video kamera ke dalam lubang hingga masuk ke dalam badan kapal, sehingga menjadi bukti yang sangat kuat tentang kebenaran adanya kapal. Dikarenakan mata bor terjepit dan tidak mampu melubangi kapal, maka eksplorasi dilanjutkan ke tahap kelima, yaitu melanjutkan penggalian sumur manual yang sebelumnya sudah digali pada tahap kedua. Pada tahap penggalian sumur manual, tujuannya adalah untuk membersihkan kembali sisa-sisa lumpur-lumpur dan sampah endapan yang berada di bawah paling dasar lubang sumur manual untuk diangkat ke atas. Dan apabila sumur manual berhasil dibersihkan, maka penggalian akan dilanjutkan kembali sehingga penggali benar-benar mendapatkan lubang tepat berada pada kapal dan dinding kapal dapat dijangkau oleh penggali melalui penggalian secara vertikal ke bawah. Inilah yang terjadi di kedalaman 36 meter. Orangnya apa? Mana kira-kiranya? Terus masuk bawah. Nah, terus, nah, sulit gubuk. Nah, terus, bongkar, bongkar. Kesimpulan dari penggalian ini adalah bahwa penggali sudah tepat berada di atas badan kapal, yaitu di atas lorong. Maka kesimpulannya, tahap selanjutnya adalah untuk menjadikan penemuan ini menjadi bermanfaat bagi dunia dan bisa menjadi penemuan besar dunia dan dapat menjadi situs warisan dunia.